Shalom jemaat terkasih, mari kita masuk di dalam hadirat Tuhan dan membawa Rasa syukur kita untuk kita naikkan pujian penyembahan kita buat Tuhan. Ada amin Bapak Ibu. Saya percaya kuasa Yesus mengalir baik di rumah Bapak Ibu maupun di tempat. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Kita mau naikkan penyembahan kita dari hati kita yang paling Lapangkan
adalah sumber kemampuan dalam kehidupan kami menghadapi setiap masalah kami Tuhan. Engkau Allah yang memberi kemampuan sampai hari ini kami masih tetap ada dan berdiri. Karena kami tahu kasih setia dan anugerah-Mu yang melimpahi dalam kehidupan kami. Ya Allah, bara 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 basta kamu baba 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 baba. Hina bara 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 basta kamu baba 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 baba. Masa demi masa kami lalui bersama-Mu Tuhan. Masa demi masa, bahkan perkenanan-Mu kami lalui bersama dengan Engkau Tuhan. Ajar kami bersyukur buat kasih setia-Mu yang selalu ada buat kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau lewati semua Tuhan. Lebih lagi katakan kami mau lewati semua badai ini bersama Engkau Tuhan. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, karuniamu, anugerahmu besar melimpah bagi. Katakan anugerahmu besar bagi kami Tuhan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Engkau Allah yang maha tinggi bagi kami Tuhan. Kami percaya Bapa. Dan kami mau bersyukur buat setiap perkenanan-Mu atas kami. Hari ini Tuhan, kami akan masuk dalam hal yang terpenting, yaitu mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Roh-Mu yang bekerja, Roh-Mu yang memenuhi kami. Biar kami boleh mendengarkan firman-Mu yang boleh menjadi ganda dan tongkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Kau memberkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berita firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Tema firman Tuhan saat ini yaitu kesaksian hidup orang yang beribadah kepada Tuhan. Saya akan membacakan ayat masnya yang terambil dari Kisah Rasul pasal 16 ayat 13 sampai 15 yang berbunyi demikian. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah.
Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Berbahagialah saudara mendengar firman ini, terutama yang percaya dan yang melakukan firman. Haleluya. Saudaraku, sekali lagi, tema tadi adalah kesaksian hidup orang yang beribadah kepada Tuhan. Nah, ciri khas daripada orang yang beribadah kepada Tuhan itu adalah terlihat di dalam dua hal. Yang pertama, mengasihi kepada Tuhan. Yang kedua, mengasihi kepada sesama manusia. Ya, seperti firman Tuhan mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Lalu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ini ciri khas orang yang beribadah kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, di dalam pembacaan tadi kita berjumpa dengan seorang wanita yang bernama Lydia. Nah, saudaraku yang kekasih, dikatakan dalam ayat 14, Lydia ini seorang wanita yang mementingkan ibadah. Ia mendengarkan dan memperhatikan firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus di tempat sembahyang orang Yahudi. Dan dia dikatakan sebagai orang yang beribadah. Nah, saudaraku, saya tertarik dengan kata mendengarkan dan memperhatikan di sini. Apa artinya? Ketika Rasul Paulus mengajar, ya, ada banyak wanita yang mendengarkan pengajarannya, tetapi dikatakan khusus kepada Lydia, saudara-saudara, dia mendengarkan dan memperhatikan. Artinya apa? Fokus perhatiannya itu kepada firman yang diberitakan oleh hamba Tuhan, yaitu Rasul Paulus itu sendiri. Nah, ketika kita beribadah di gereja, saudara masih ingat ya, karena sudah beberapa bulan ini kita tidak kebaktian di gereja tapi di rumah. Nah, tentu saudara ingat, ketika saya ada di belakang mimbar menyampaikan firman, jujur saudara-saudara, apakah saudara fokus 100% memperhatikan kata dan kalimat yang saya utarakan dalam pemberitaan firman? Ataukah saudara kelihatannya tubuhmu ada di dalam gereja, tetapi pikiranmu, lamunanmu itu kemana-mana saudara-saudara, melayang kemana-mana dan tidak fokus. Malah saya banyak melihat ketika saya sedang menyampaikan firman Tuhan, ada banyak anak-anak muda yang mulai dia ambil HP-nya, dia mulai ya mengakses sana dan sini. Kadangkala dia ketawa sendiri. Nah, saudara-saudara, tidak boleh seperti itu. Kata beribadah artinya melakukan dengan seksama apa yang dia dengarkan. Jadi Lydia ini mendengar, dia perhatikan, apa yang dia terima, dia lakukan dengan segenap hati. Itulah orang yang beribadah. Nah, saudaraku, Lydia ini siapakah dia? Ya, dia ini sebagai seorang pedagang kain ungu. Nah, pada zaman itu, kain ungu ini merupakan kain yang sangat mahal, yang hanya dipakai oleh para raja, oleh para bangsawan, atau oleh orang-orang yang kaya saja. Karena warna ungu dengan kain yang spesial itu merupakan harga yang sangat mahal sekali. Jadi Lydia ini seorang yang sangat sibuk dalam urusan bisnisnya. Dia adalah seorang high class business woman, saudara-saudara. Jadi dia seorang yang sangat sibuk. Tetapi walaupun dia sibuk di dalam dunia bisnisnya, Lydia ini selalu mendahulukan ibadahnya di hadapan Tuhan. Dia rajin beribadah, saudara-saudara. Pada setiap hari Sabat, ia menutup usahanya, melepaskan segala urusan bisnisnya, dan pergi ke rumah Tuhan untuk beribadah,
untuk mendengar firman Tuhan, saudara-saudara. Lydia lebih mementingkan ibadah daripada pekerjaannya. Nah, saudaraku, padahal Lydia itu menempuh perjalanan yang cukup jauh dari Tiatira, ya, yaitu tempat kerjanya di mana dia punya toko di sana. Dia pergi ke Filipi. Filipi itu merupakan rumahnya, kediamannya. Tetapi dia hanya pergi pulang ke rumahnya setiap hari Sabat sesudah ibadah, dia pulang ke rumahnya. Nah, saya lihat-lihat di dalam peta, saudara-saudara, antara Tiatira dan Filipi itu cukup jauh. Jaraknya 50 mil, artinya 85 kilometer, cukup jauh. Tetapi setiap satu dia beribadah, tidak pernah absen. Bagaimana dengan saya dan saudara? Rumah saudara dekat, tetapi kadangkala kalau jujur saudara-saudara, kita ada bolongnya dalam 1 bulan. Nah, itu sebabnya kita harus bertobat. Kita ingin meneladani ketekunan, kesetiaan, kerajinan daripada Ibu Lydia ini. Nah, saudaraku yang kekasih, lalu bagaimana sikapnya ketika ia beribadah? Ia mendengarkan khotbah Rasul Paulus dengan segenap hati. Dikatakan dalam ayat 13, banyak wanita yang ikut mendengarkan khotbah Paulus. Namun hanya Lydia lah yang hatinya dibukakan oleh Tuhan. Ya, ayat 14 bagian C dikatakan, Tuhan membuka hatinya. Sedangkan wanita-wanita yang lain tidak dikatakan demikian. Itu sebabnya di antara banyak wanita, ini Lydia mendengarkan dengan fokus apa yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Betul-betul hatinya tertuju kepada khotbah Paulus. Itu sebabnya hatinya dibukakan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, itulah wujud seorang yang beribadah kepada Tuhan, seorang wanita yang bernama Lydia. Kemudian berikutnya, saudaraku, apa wujud ibadahnya Lydia ini? Yaitu wujud kasih Lydia terhadap sesamanya. Terhadap sesamanya. Dari mana kita tahu, saudara-saudara? Pada ayat 14 bagian A dikatakan, ya, bahwa ia menyelamatkan seisi keluarganya, ya, dengan memberitakan Injil kepada mereka. Jadi firman Tuhan yang diterimanya itu tidak dinikmati seorang diri. Keselamatan diterima itu tidak dinikmati sendiri, tetapi dibagikan kepada seluruh keluarganya. Ayat 15 bagian A diterangkan kemudian, ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Perhatikan, Lydia dibaptiskan oleh Rasul Paulus bersama-sama dengan seisi rumahnya. Nah, ini penting sekali. Saudara sudah diselamatkan, menerima kasih karunia Allah, dosa sudah diampuni, dan sudah mendapatkan pengharapan masuk surga. Itu satu kepastian. Bagaimana keluarga saudara? Bagaimana anak-anakmu? Bagaimana seisi rumahmu? Apakah mereka juga sudah menerima Kristus? Itu tanggung jawab saudara. Jadi jangan nikmatin keselamatan itu sendiri. Bagikan kepada mereka supaya mereka menerima Kristus dan dibaptiskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku, setelah menerima berkat rohani, ia diselamatkan tadi, ia membalas kasih Tuhan dengan cara melayani, yaitu mensupport kebutuhan daripada hamba Tuhan, yaitu Rasul Paulus. Saudara-saudara, Rasul Paulus dan Silas. Dikatakan dalam ayat yang ke-15, ya, ia mengajak Paulus dan Silas menumpang di rumahnya. Karena Paulus dan Silas cukup lama di kota Filipi ini. Ya, karena itu membutuhkan penginapan. Di mana ia menginap? Nah, Rasul Paulus ini seorang hamba Tuhan yang apa adanya. Ya, itu sebabnya Lydia tergerak untuk memberi pertolongan. Dia menyediakan salah satu kamarnya untuk Rasul Paulus dan Silas bisa menumpang, bisa menginap di sana, bisa berteduh di sana, dan bisa melaksanakan pelayanan di kota Filipi. Jadi saudaraku yang kekasih,
ia menjadi saluran berkat bagi pelayanan hamba Tuhan, yaitu Rasul Paulus dan Silas yang akhirnya menumpang di rumahnya. Nah, kemudian berikutnya, apa yang dilakukan oleh Lydia? Sebagai orang yang beribadah, dia menjadikan rumahnya menjadi tempat untuk beribadah, saudara-saudara. Ia menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Sebab dikatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat yang ke-40, lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa rumah Lydia menjadi tempat persekutuan jemaat, tempat persekutuan doa, saudara-saudara. Sampai akhirnya berdirilah gereja di kota Filipi. Ini sangat penting sekali, saudara-saudara. Kristus tidak lama lagi akan datang lagi kembali kedua kali. Apakah saudara punya rumah yang besar, yang bisa menampung banyak orang? Saudara rela untuk membuka pintu rumahmu, mengajak kepada tetangga-tetanggamu, kenalan-kenalanmu, untuk berkumpul di rumahmu, mengadakan persekutuan doa, menaikkan puji-pujian, saudara memberitakan firman Tuhan. Ini saatnya kita harus memberitakan Injil dan menyelamatkan banyak orang, supaya mereka tidak masuk neraka, tapi mereka masuk dalam kerajaan sorga. Nah, saudaraku yang kekasih, jadi wujud ibadah daripada Lydia ini benar-benar ditunjukkan kepada saya dan saudara. Yang pertama adalah ia menghormati hari kebaktian. Kalau dulu dalam perjanjian lama itu pada hari Sabtu, hari Sabat, tetapi dalam perjanjian baru menjadi hari Minggu. Karena hari Minggu itu Kristus telah mengalahkan kuasa maut, dia bangkit dari kuburnya, dia bangkit dari kematian, dan itu merupakan hari kemenangan bagi orang-orang percaya untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Sehingga hari Minggu merupakan hari ibadah, hari mereka untuk mengucap syukur, menyembah Tuhan, dan mendengar akan firman-Nya. Itu sebabnya, wujudkanlah saudara punya ibadah kepada Tuhan dengan setia menghadiri gereja pada setiap hari Minggu. Nah, saudaraku, yang kedua, milikilah sikap yang betul-betul fokus ketika beribadah, mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh, ketika menaikkan pujian dengan penuh penghayatan, saudara-saudara. Jangan asal menaikkan pujian, asal tepuk tangan, asal mengangkat tangan, tetapi saudaraku, kita harus betul-betul dengan tulus hati, dengan segenap hati, fokus beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, selamatkan seisi rumahmu, seisi keluargamu, supaya keselamatan itu tidak hanya engkau sendiri, tapi firman Allah mengatakan satu orang diselamatkan, maka seisi rumah akan diselamatkan. Yang keempat, layanilah, hormatilah, support hamba Tuhan, saudara-saudara. Nah, pada waktu pandemi COVID-19 ini, saudara-saudara, gereja-gereja ya tidak menyelenggarakan ibadah pada hari Minggu. Apa akibatnya? Nah, terus terang, saudara-saudara, saya banyak mendapat WA hamba-hamba Tuhan dari gereja-gereja yang di desa, gereja-gereja yang kecil, karena tidak ada ibadah, maka hamba Tuhan tersebut tidak ada pemasukan keuangan untuk kehidupan sehari-hari. Mereka terus WA, ya Pak Pujo, tolonglah kami untuk menyambung hidup. Seberapa saja, maka itu sangat berguna untuk mensupport, menyambung kehidupan kami. Ketika saya membaca WA itu, hati saya terkesima, saudara-saudara. Kalau saya masih bisa makan dan minum, itu anugerah Tuhan. Itu sebabnya saya bagikan berkat kepada mereka. Karena firman Allah mengatakan, terlebih berkat memberi daripada menerima. Apakah saudara rela memperhatikan kebutuhan hamba Tuhan, mensupport kebutuhan mereka? Nah, saudaraku, Lydia mensupport kebutuhan Rasul Paulus dan Silas. Akhirnya dia diberkati Tuhan dengan sangat luar biasa. Yang kelima, jadikanlah rumahmu rumah persekutuan doa. Ya, paling tidak saudara berdoa sendiri dengan istri dan anak-anakmu. Karena firman Allah mengatakan di mana 2-3 orang di bumi ini
ia bersatu menyeru namaku, maka dikatakan Tuhan hadir di tengah-tengah saudara. Justru gereja yang asli pada mula pertama, sebelum ada gedung-gedung gereja, adalah kebaktian-kebaktian di rumah-rumah. Itu sebabnya jangan lupa, wujudkanlah ibadahmu dengan membuat persekutuan doa di antara keluargamu sendiri. Dan yang terakhir, wujudkan ibadah dengan perbuatan yang nyata, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Berbahagia saudara mendengar ini firman, terutama yang melaksanakan. Amin. Haleluya. Baik saudaraku, saya mengajak mari kita tunduk kepala dan mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, lewat firman-Mu ini kami telah mendengar contoh yang sangat baik. Contoh tentang kesaksian hidup seorang wanita yang bernama Lydia yang beribadah kepada Tuhan. Dan ibadahnya diwujudkan dengan menghormati hari kebaktian, memiliki sikap yang betul-betul fokus ketika mendengar firman, menyelamatkan seisi rumah tangganya, melayani dan menghormati dan mensupport hamba Tuhan, menjadikan rumahnya menjadi rumah doa, bahkan mewujudkan ibadahnya lewat perbuatan yang nyata, mengasihi sesama dan juga mengasihi kepada Tuhan. Biarlah firman-Mu ini benar-benar kami lakukan dengan segenap hati, sehingga kami yang beribadah kepada Tuhan ada wujud yang nyata. Hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk firman-Mu, karena yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang melakukan dengan segenap hatinya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya percaya bahwa Bapak Ibu semua diberkati oleh firman Tuhan pada malam hari ini. Amin. Jika Bapak Ibu ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat mentransferkannya ke nomor rekening yang ada di layar. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Sebelum kita menerima doa berkat, kita akan menaikkan pujian syukur kita buat Tuhan. Amin. Mari sama-sama. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Katakan aku percaya. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau yang turun tangan Tuhan, memberkati setiap hati. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan, Kau turun tangan memulihkanku. memulihkanku. Kau turun tangan memberkatiku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Untuk mengakhiri ibadah pada hari ini, mari kita bangkit berdiri. Angkatlah kedua belah tanganmu dan pandanglah kepada Tuhan. Sekarang terimalah berkat ilah ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Haleluya.